Perkenalkan, saya Kose Pratiwi, mahasiswa keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi dan tata cara tentang inhalasi sederhana. Nah, sebelum kita melakukan tindakan inhalasi sederhana, kita harus mengetahui apa itu definisi dari inhalasi sederhana. Nah, inhalasi sederhana merupakan pemberian obat melalui uap yang dihirup ke dalam saluran pernapasan dengan menggunakan alat dan bahan yang sederhana, serta dapat dilakukan di lingkungan keluarga. Terapi ini dapat dilakukan pada pasien selama 10-15 menit dengan frekuensi 3-4 kali sehari. Nah, kemudian tujuan dari inhalasi sederhana itu yang pertama, untuk mengencerkan sekret yang dapat menghambat saluran pernapasan. Yang kedua, untuk mengencerkan sekret yang menyumbat saluran pernapasan dan menghilangkan sekret pada saluran pernapasan. Nah, selanjutnya indikasi inhalasi sederhana itu pada pasien yang mengalami sumbatan jalan nafas dan pasien yang mengalami pilek atau batuk dengan produksi lendir yang berlebih. Nah, selain indikasi, kita juga harus memperhatikan kontraindikasi pada pemberian inhalasi sederhana, yaitu jangan diberikan pada anak yang baru saja minum susu atau makan untuk menghindari efek muntah yang dapat mengakibatkan makanan tersebut dapat menghambat saluran pernapasan atau jalan nafas. Nah, selanjutnya pada inhalasi sederhana terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu alat dan bahan yang mudah ditemukan. Kemudian, proses pemberian terapi ini sangat mudah dilakukan serta biaya dapat terjangkau. Tapi pada kekurangan yaitu pasien mudah terkena air panas. Yang kedua, dosis obat yang diberikan tidak dapat ditentukan. Dan yang ketiga, uap pada aromaterapi ini kurang efektif diberikan pada balita. Nah, selanjutnya kita masuk ke alat dan bahan. Alat yang pertama yaitu wadah berupa botol, baskom atau mangkok kecil. Di sini saya menggunakan mangkok kecil. Kemudian yang kedua ada obat aromaterapi. Yang ketiga ada gelas ukur. Yang keempat air panas dan handuk atau bisa menggunakan tisu. Nah, selanjutnya kita masuk ke prosedur melakukan tindakan. Yang pertama, kita harus mencuci tangan dengan bersih, kemudian menyiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan. Nah, selanjutnya kita masuk ke fase orientasi. Pada fase orientasi yaitu mengucapkan salam kepada klien, menanyakan kondisi atau keadaan klien, dan menjelaskan prosedur tindakan yang akan dilakukan. Kemudian, melakukan informed consent atau meminta persetujuan kepada klien. Selanjutnya kita masuk ke fase kerja. Pada fase kerja, melakukan tindakan harus berada di ruangan yang tertutup. Yang kedua, mengatur posisi klien dengan posisi duduk, kemudian meletakkan meja di depan klien. Nah, kita mengisi gelas ukur menggunakan air sebanyak 250 ml, kemudian memberikan obat aromaterapi 2-3 tetes, lalu memindahkan air yang berisi aromaterapi ke dalam wadah. Kemudian kita menganjurkan kepada pasien untuk menghirup uap dari air hangat selama 10-15 menit. Ini dapat dilakukan mandiri. Nah, yang terakhir kita membersihkan uap yang menempel pada wajah pasien. Nah, yang terakhir ada fase terminasi. Pada fase terminasi, kita menanyakan kondisi klien setelah melakukan inhalasi sederhana. Kemudian, kita mencatat tindakan yang dilakukan pada catatan lembar kegiatan. Nah, baiklah, mungkin itulah tadi penjelasan dari saya mengenai inhalasi sederhana dan bagaimana cara melakukan inhalasi sederhana.